Kegiatan selanjutnya adalah penggosokan pada bagian head PC300-8 menggunakan cutting kawat sehingga lebih padat, lebih celing. Dan jangan lupa kita melakukan kegiatan membaca doa sesuai keyakinan dan masing-masing. Semoga kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dikepalai oleh Kepala Mekaniker Mbak Zulkifli. Untuk finishingnya menggunakan cutting kawat akan lebih mengkilat, lebih pada bagian-bagian bekas cutting head itu lebih baik. Ini sudah kasih tanda ya bekasnya yang dulu ya, bekas. Kelihatan ada titik-titiknya. Kalau ini yang baru nah, ada digantinya semua ya. Itu. Konsultasi ke kawan-kawan sesama mekanik alat yang dimana unit kita ini yang dikeluhkan pada bagian yang ketiga itu selalu ngembes, dimana bagian-bagian masalah pengabelannya, ICM-nya dan lain-lainnya sudah dibaikin tapi tetap tidak baik, tetap ngembes. Maka banyak asumsi kawan-kawan kita mengasumsikan itu adalah masalah klep. Hingga kita buka, setelah kita buka pada bagian klep yang ketiga memang ngembes pada bagian settingnya amblas. Ini bagian settingnya amblas, sehingga analisa kawan-kawan yang membantu kita tidak lupa saya ucapkan kesuwun sangat, makasih banyak kawan-kawan yang membantu kita menganalisa unit kita bahwasanya selalu ngembes pada bagian piston yang ketiga. Yang dimana sebelumnya kita sangat pusing, sangat mumet menganalisa apa ya masalah penyebabnya. Setelah pada bagian-bagian atasnya sudah dibaikin, ECM-nya dibaikin, kabel harness-nya sudah dibaikin, yang kabel yang ke bawahnya ke bodi sudah dibaikin, tapi tetap aja ngebas. Sehingga selang pendapat sama-sama mekanik yang ada di lokasi kita di Dika Family, dia punya pengalaman kejadian itu bisa pada posisi klepnya bengkok atau cuil, sehingga kita tidak menemukan titik temunya, maka kita positifkan, kita buka headnya. Setelah kita buka, memang betul pada piston yang ketiga ada salah satu klep yang ngembes atau pada settingnya blong. Tak luput saya ucapkan kesuwun konco-konco. Itu Pak Mail, makasih Pak Mail ya atas pandangan beliau, bantuan beliau waktu itu kami panggil ke lokasi tambang. Dia menyatakan dengan pengalamannya bila ada kejadian demikian adalah salah satu penyebabnya adalah klep. Halo Pak Mail, kesuwun ya, mudah-mudahan Pak Mail tambah jaya selalu. Demikian kegiatan kita. Setelah itu kita cek ke lokasi, kita angkat, memang betul-betul pada posisi settingnya ngembes. Dan juga tak luput dengan Bapak mekanik yang kedua yang kita panggil untuk menguatkan insting Pak Mail, yaitu mekanik di belakang Dika Family, itu namanya
Dan kesuwun dengan Pak Dekosim, dia juga membantu ke kita untuk menganalisa unit kendala yang kita hadapi. Dia juga mengasumsikan pada posisi setelah kita benahin pada bagian lainnya sudah pas, itu ada hubungan dengan klep sehingga kita bisa. Sebelum kita buka klep ini, kita gosok dulu supaya pemasangannya, pembenahannya nanti ke depannya ini pada bagian ini bening dulu. Dan tak luput saya ucapkan minta maaf kepada pengawas tambang dan juga pemodal tambang Mbah Haji Abdullah yang memakai kita di lokasi pas kebetulan unit dipakai tempat beliau ada masalah, namun kita tetap akan tanggung jawab memenuhi HM yang disewa ke kita, sehingga unit tetap kita semangat, kita baikin sampai alat itu betul-betul fit. Mohon maaf Mbah Haji Abdullah, kita tetap komitmen mengupayakan unit ini tetap jadi. Nanti kita lagi. Yo jenenge ngene iki lho, jenenge wong pengen latihan nyambut gawe. Kadangkala yo enak, kadangkala yo enek tantangane. Tapi kita walaupun dengan tantangan yang kita hadapi itu menambah ujian kita untuk lebih bagus, lebih matang untuk menghadapi menyingkapi masalah-masalah yang kita hadapi. Ya mohon dongane kanca-kanca channel Dika Family, piye Dika Family ben maju. Ben iso kaya kanca-kancane bisa lebih mapan dan juga bisa menjelaskan pada bagian-bagian apa yang kita hadapi, sehingga kita bagi-bagi sedikit-sedikit pengalaman yang masalah-masalah kita hadapi, sehingga kawan-kawan ya apabila menemukan kejadian-kejadian unitnya yang instingnya mendekati punya kami, ini bisa sebagai acuan. Sebagai acuan apabila unit itu ada masalah bagian pengembesan pada nozzle-nya, bahasa untuk mobilnya itu selalu ngembes, sudah dibolak-balik tetap basah. Bagian pengabel-kabelan, harness-nya, bahasa alatnya atau ECM-nya untuk pendeteksi pembagi minyak itu sudah masih bagus. Apabila tidak ada titik temu, bisa dianalisa pada bagian klep. Sambil kita lihat-lihat apa yang luka-luka di dalamnya sini atau ada yang kendala-kendala lain ini. Ini klepnya ini ada masalah ini, kayaknya ada yang cuil ini sedikit ini bahaya ini. Ini klepnya cuil ini butuh diganti juga ini. Ini klep yang keempat ini masalah ini. Klep yang keempat cuil. Klep yang keempat cuil. Klep. Yang keempat ini pecah ujungnya. Klep yang keempat ini setelah kita cek ini cuil ini. Ya ini.
pecah pada ujungnya dan ini wajib untuk diganti. Kita nanti cek juga di piston, mudah-mudahan tidak melukai. Yang ini pecah ini. Apanya? Klepnya ini. Iya, makanya. Kita sapa dengan Pak D-nya. Ini nggak tahu ya Pak D-nya lagi ngecek kita supaya wajah beliau akan diingat untuk selamanya ke kita di K-Family. Kelihatannya beliau tadi ada bunyi dok. Itu mungkin knalpotnya memang bolong dan memang knalpot itu tidak boleh dibuntu. Ya Pak D kan? Iya. Oh iya, oke, kita lanjutkan kembali dalam pengecekan pada klep yang ada ini. Jadi klep ini wajib diganti. Dan pada satu ini diganti, ini klepnya ini diganti ini. Ini diganti. Yang pada posisi yang keempat ini, yang ketiga ini juga ada suatu masalah pada settingnya. Dan ini ada masalah ini. Nah, yang klep yang ke satu ini kalau dilihat untuk sepintas saja ini juga ngembes ini. Kita akan buktikan klepnya ini dengan mengisi pada minyak. Kita isi pakai minyak. Gini kan? Mau ngetes yang sini? Mau dites yang bolong? Kasih minyak dulu. Enggak. Anunya dikasih tahanan gimana ya supaya pas ya. Yang klep satu ini juga masalah, ini juga benggang. Iya. Ini benggang. Iya, diteliti betul-betul nih. Apa aja Pak De? Kenapa Pak De? Oh ya, boleh Pak itu betul. Jelaskan kakinya dikasih tepat aja. Oh iya. Jadi klep ini pecah, mudah-mudahan pecahannya itu tidak menghantam pada piston di unit. Besok kita akan cek posisi piston yang keempat, 1, 2, 3, 4. Tapi semalam kalau yang keempat tuh aman-aman aja Pak Jol ya? Aman. Ya takutin yang pecahannya nggak ada ya? Yang keempat. Jadi kita butuh digosok-gosok semua ini. Penggosokannya kita menggunakan kawat sikat aja supaya lebih cepat.
Untuk sahabat channel Dika Family, bila ada kesalahan dalam ucapan kata Dika Family dalam penjelasan kegiatan Dika Family, kami mohon maaf. Ini adalah pengalaman yang dialami langsung oleh Dika Family dalam pembenahan di lokasi yang dijalani. Iya, dimasukkan besi di dalam. Di sepedanya itu masukin besi, masukkan di las lagi. Gini loh. Ambil besi dulu, bayar besi ya. Tanah itu pukul-pukul kan aja. Nanti besi masuk dulu di las, disukkan gitu. Kalau enggak tahan. Enggak tahan. Kasih jatuh-jatuhkan apa? Dijatuh-jatuhkan dulu. Gantung aja dulu nanti. Tapi kok ada bocor, biasanya jarinya bocor di sini. Tipis tuh merenggusnya. Kalau yang ini kan tinggi sebelah kan, akibat bolong itu kan tinggi sebelah sini. Iya, tinggi sebelah. Jadi semalam itu waktu ada bunyinya memang kayak aku dalam itu bunyinya beda kok. Angin, kayak angin itu Lalalala gitu, ada bedanya di klep gitu. Makanya atau klepnya muka gitu. Jadi kayak bunyi di klep beda. Kita buka semua, kita gosok pada bagian samping, untuk semuanya kita gosok. Kita juga mau cuci pakai bensin sehingga kedepannya untuk pemasangan klep itu juga lebih enak. dicuci ya? Cuci langsung. Campur solar aja bensin. Semalam ini tadi naikkannya, ngangkatnya pakai tali, diangkat pakai eksa satunya itu masalahnya ngangkatnya agak susah, sehingga kita ngangkatnya juga nggak kuat, kita angkat dengan eksa tetangga. Sambil kita itu mau cuci pada bagian atasnya yang bagian kena oli-oli itu supaya baik. Pas tutup.
anu tuh Dixlet. Ya. Menyala ini. Ah, Menyala ini. puas ini besarnya. Sedikit yang ingin saya sampaikan ke sahabat channel Dika Family, kenapa kita sampai membuka head. Sebelumnya unit kita itu dipakai dalam kondisi aman, lama nggak dipakai. Setelah itu kita pakai di lokasi tambang BBM. Dimana yang dikeluhkan semalam itu pada posisi bagian pembagian minyak yang ketiga itu selalu ngembes, kisahnya demikian kawan-kawan. Ngembes sampai kita buka itu analisanya bagian kabel-kabelnya yang hubungannya di atas. Kita sudah cuci, kita tes semuanya sudah bagus. Lalu dianalisa juga itu SCM-nya, katanya kemungkinan SCM-nya ada masalah itu gitu. Habis itu kita tes SCM-nya, memang ada masalah. Setelah tes langsung ada masalah. Kita benahi SCM, setelah bagus kita coba, kita pasang lagi, tetap tidak bagus pada posisi klep ketiga, sampai dibolak-balik sampai setengah elek katanya. Setelah itu kita konsultasi itu sama kawan-kawan. Apa ini masalahnya, tidak dibaca di panel itu, nggak bisa dibaca ini. Tapi kok nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Dengan sekian kawan, ada pengalaman mekanik-mekanik itu ada punya pengalaman. Oh, itu dulu bisa ngalami kejadian itu pada posisi klepnya bengkok atau bagaimana. Sehingga kita konsultasi sekian kawan, dia lebih condong ke bagian klep yang atas. Ya ini akibatnya kita buka, kita buktikan, alhamdulillah memang pandangan beliau betul. Sehingga klepnya ini yang ada masalah. Makanya tak luput saya ucapkan ke kawan-kawan, makasih banyak, kesuwun sangat. Nah itu atas infonya, bantuannya. Setelah ini kita buka, kita cuci-cuci, nggak taunya memang headnya ini masalah tadi yang itu pada setan yang ketiga ada yang setannya ada masalah. Setannya ada masalah itu. Ya tak luput juga itu kami ucapkan itu kesuwun sangat konco-konco kabeh sing membantu Dika Family. Kita tak lupa itu kita ajak untuk kawan-kawan semuanya, kita sambil ngopi tapi kopinya tinggal sedikit ya. Ya kita minum seadanya dulu, nanti kita bikin lagi. Makasih untuk sahabat Dika Family, salam sehat selalu untuk kita.
Assalamualaikum, ikuti Dika Family dalam tahap selanjutnya.